Perkenalkan, tamu saya kali ini adalah seorang budayawan yang juga dekat dengan keluarga Keraton Solo. Sebetulnya apa maksud dan tujuan dari pemberian gelar bangsawan terhadap selebriti Indonesia? Langsung aja kita sambut Profesor Andrik Purwasito. Profesor. Kembali ke laptop. Selamat malam Mas Andrik, selamat datang di Bukaan Empat Mata. Pripun kabaripun? Saya Mas Duko. Alhamdulillah. Masih inget ya tahun 2005 kita pernah? Iya Mas Duko, tahun KP ini kok. Langsung saja nih Mas Andrik. Saya penasaran dengan gelar bangsawan yang diberikan oleh Keraton Solo yang diberikan beberapa selebritis Indonesia. Sebetulnya apa saja kriterianya untuk mendapat gelar kehormatan itu, monggo? Jadi sebelumnya kita akan ceritakan gelar itu pada mulanya memang sudah melekat pada keturunan darah biru. Putra putri, ratu, raja itu sudah melekat di situ sejak kecil sampai dewasa dia mendapatkan gelar. Nah pada tahun 82 tepatnya itu mulai gelar itu juga diberikan kepada mereka yang punya labuh labet. Labuh labet. Lapeh lah. What the meaning labuh labet? Labuh labet itu jasa seseorang ya karena dia memberikan tenaga pikirannya ya baik moral maupun material kepada kebudayaan Jawa dan khususnya Keraton Surakarta. Jadi itu merupakan dasar pemberian gelar kepada siapa saja yang memang mempunyai niat baik untuk melestarikan dan mempertahankan budaya Jawa yang adiluhung itu. Termasuk Mas Dukol itu sangat pantas. Terima kasih. Pas ya. Iya. Jawani banget ya. Bentuk-bentuk wajah konvensional tapi berpikir modern ya. Sangat khas Jawa Mas Dukol. Saya 2 kali loh diundang di Suratin suruh ke sana, tapi karena kesibukan saya pemotretan sama kanguru kan ada. Pemotretan. Saya tuh kadang-kadang bikin seminar-seminar di Australia National University ya. Di Monash University, Harvard University. Tentang apa Mas? Tentang apa? Tentang apa? Tentang kebudayaan. Seni topeng monyet. Kembali ke laptop. Untuk Mas Andrik ini. Pemberian gelar untuk selebriti sendiri kan mengundang pro dan kontra ini di kalangan masyarakat asli Solo. Sejauh ini seperti apa sih reaksi masyarakat? Lebih banyak yang pro atau kontra, monggo? Ya, jadi Keraton Solo ini kan sudah tidak mempunyai kekuasaan politik lagi ya, sehingga sekarang ini merupakan keluarga besar yang memikul tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi budaya Jawa yang adiluhung itu. Nah, dalam situasi yang seperti itu, maka dibutuhkan para orang-orang yang memang peduli terhadap Keraton Surakarta dan khususnya kebudayaan Jawa. Kepada artis khususnya memang Mas Dukol itu diberikan anugerah gelar itu diharapkan dapat mempromosikan ya, menjadi duta budaya Jawa yang dapat ditularkan karena posisi artis di dalam masyarakat kita itu cukup strategis untuk menularkan kebudayaan Jawa yang adiluhung itu. Seperti Mas Joko Bodo dan Manohara ini, Mbak Manohara ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat kita melalui budaya Jawa yang adiluhung itu. Maaf nih, ada untung ruginya nggak dapat gelar itu? Saya kira gelar itu nih, maaf ini sebetulnya pariwaranya banyak iklannya. Jadi digantung dulu biar pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib nih, maaf ya. Itu penasaran seperti apa untung ruginya pemberian gelar yang diberikan oleh Keraton Solo. Don't go anywhere, stay tune on me. I'll be back. Tetap di Bukaan Mat.
pariwaranya. Dari kuburan Pondok Rangon, siap, luar biasa. Luar biasa calon-calon pengisi. Kembali ke laptop untuk Mas Andrik. Maaf, ada yang keliru di muka saya? Banyak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi apa nih untung ruginya pemberian gelar itu bagi kalangan di luar keraton? Terus benar nggak sih kabarnya gelar itu diperjualbelikan oleh keraton Solo? Monggo nih. Ya, saya kira yang pertama tidak ada istilah jual beli, itu tidak ada karena gelar itu memang diberikan secara terhormat dan barangkali bahwa jasa atau kepedulian orang-orang terhadap keraton itu kan wujudnya macam-macam ya. Ada yang seperti saya misalnya diberi Kanjeng Raden Tumenggung itu karena menyumbangkan pikiran kepada keraton dan kebudayaan Jawa. Nah, kalau Mas Dukul memangnya banyak duit ya berilah sumbangan kepada keraton supaya bisa mengembangkan pariwisata, bisa mengganai itu berupa uang, silahkan saja, tidak menjadi masalah. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Ola atau Vega? Nggak ada? Jangan sedih gitu dong biasa. Tahu Pega? Oh, boleh. Pak, kira-kira kalau untuk Mas Tukul itu gelarnya apa? Jadi gelar itu disesuaikan memang dengan prejengan bahasa Jawanya itu. Prejengan tahu ya Mas Tukul? Betul. Prejengan apa Pak? Betul. Kalau niku Jawane Jawa kasar. Prestasi. Wong turunan darah kotor kula niku. Performance ya, jadi performance seseorang ya dari status sosial, kemudian sejauh mana dia labuh-labetnya terhadap keraton gitu ya. Sehingga bisa saja berjenjang. Kalau perempuan mungkin dari Nyimas, ya, Nyai Mas Ayu, kemudian sampai kepada Manuhara Kanjeng Mas Ayu, ya, itu yang cukup tinggi. Jadi bisa dari bawah, bisa juga langsung, ya. Seperti Mas Dukul misalnya, wah ini kelihatannya Kanjeng Raden Mas Haryo Tumenggung. Kamu gini ngerti artinya enggak? Gini ngerti enggak? Tapi bagus tuh. Haryo KRMHT ya, itu saya kira cocok. Rodok maju. Kenapa cocok? RM. Karena performennya itu dilihat sudah wangun ya, sudah cocok sangat kalau menyandang gelar seperti itu loh, ya toh. Kalau soal apakah ini untung rugi bagi masyarakat memang berbeda-beda. Seseorang mengenakan gelar itu, ya. Ada yang bangga karena itu merupakan penghormatan dari keraton, betul. Ya. Ada juga yang digunakan untuk menaikkan statusnya, misalkan mau pilkada atau mau pemilihan apa, atau untuk mencari suami, istri, bisa. Jadi banyak aspeknya. Berarti kalau udah dapat title dari situ kan dapat nyari golongan situ boleh ya? Ya kan bikin, wah ini keturunan, wah kan gitu, dapat gelar keraton. Nah, kan Mas Tukul sih bukan turunan Pak, dia tanjakan kayaknya Pak. Emang jalan apa turunan tanjakan? Oh, gelar ya. Iya, silakan. Sekarang kenapa justru yang dikasih gelar itu orang-orang yang berduit dan mungkin public figure? Bukan misalnya tukang tukang sampah tuh bisa dikasih gelar, misalnya kere yang ngemis itu bisa dikasih gelar. Ya, jadi Kamu diomongin kamu. gelar itu bisa diberikan kepada siapa saja, terutama bagi mereka yang mengabdi di keraton. Ya, para abdi dalam itu pasti mendapatkan gelar. Ya, dia memang saya tanya dengan gaji yang tidak tinggi, tetapi dengan berada di keraton itu mendapatkan berkah hidupannya, lebih tenang ya, kemudian perasaannya lebih berharga karena keraton pada zamannya itu merupakan suatu sentral ya dari kebudayaan ya. Jadi kalau rakyat-rakyat kecil diberikan penghargaan seperti itu, tentu kriteria itu akan diberikan. Tapi kalau mereka memang betul-betul mempunyai satu prestasi yang sangat luar biasa, itu akan diberi gelar. Jadi orang yang membuat prestasi lah ya, atau orang berpengaruh juga ya Pak ya? Ya, jadi memang begini, dengan adanya pemberian gelar kepada mereka itu kan kemudian yang memikirkan keraton itu kan tidak hanya keluarga besar sekarang ini ya. Jadi didukung oleh tidak saja unsur dari dalam negeri,
Jadi pemberian gelar itu diberikan kepada luar negeri. Ya, misalnya seperti Fumiko dari Jepang itu dapat diberi juga. Ya karena dia tidak hanya membuat konservasi terhadap naskah-naskah kuno, tetapi dia juga memberikan sumbangan berupa bantuan untuk membuat perpustakaan. Ya kayak seperti itu. Jadi kemarin saya baca koran ada kirab keraton seluruh Nusantara ya di Taman Mini TMI. Tukul memang imut-imut itu bisa. Luar biasa. Banyak luar biasa. Kembali ke lab. Kalau dari kalian sendiri kontribusi apa sih yang sudah diberikan setelah menyandang gelar kebangsawanan dari Keraton Solo? Monggo dari Ki Joko. Jadi gini ya, kalau menurut saya penghargaan yang paling tinggi itu sebenarnya dari Tuhan. Semua penghargaan. Jika saya diberikan gelar apapun kepada manusia kepada saya juga berterima kasih. Tetapi apabila seseorang itu diberikan penghargaan yang tertinggi dari Yang Maha Kuasa, itu ada lebih itu lagi, lebih jos lagi. Jadi kontribusinya? Kalau kontribusi, makanya saya kontribusinya apa? Oh gitu, mungkin. Saya juga tanya. Tapi saya terima kasih. Oh, oke, ya wes. Kalau dari Mano, monggo. Kalau kontribusi sih, aku cuma bisa berharap kalau mungkin ya kasus aku bisa menjadikan contoh dan inspirasi untuk orang-orang yang mungkin dalam kondisi yang sama untuk jangan takut untuk berjuang untuk kebebasan diri sendiri. Iya, luar. Balik ke lab. Untuk Andi Suraya dan Manohara dan Ki Joko Budono. Sebagai public figure menyandang gelar bangsawan, seberapa penting sih gelar itu sendiri untuk kalian? Monggo dari Andi. Oke, karena nggak banyak selebritis yang mempunyai gelar bangsawan dari seberang, ya. Saya dari Bugis dan pernikahan dengan Kesultanan Dayak Pasir. Jadi buat saya itu satu poin yang saya bisa memberitahu, saya bisa menjadi salah satu yang mencontohkan bahwa kebudayaan saya, kesultanan saya juga ada loh, ya. Dan dari keagamaannya, kan karena Dayak itu banyak kan yang beragama animisme ataupun beragama lain. Sementara di Kalimantan Timur tidak ada yang tahu kalau ada Kesultanan Dayak dan itu beragama Islam. Dan itu hanya ada di Kalimantan Timur. Dan buat saya bisa menyuarakan, saya bisa mengenalkan kebudayaan dan kesultanan dari tanah air saya sendiri ataupun kesultanan saya sendiri. Halo dari Ki Joko Budono, monggo. Ya, kalau menurut saya punya ijazah dari S1, dapat gelar, misalnya entah itu profesor, doktor dan sebagainya. Itu kan hanya kertas, Mas. Ya. Hanya penghargaan kertas. Tetapi orang yang memberi penghargaan itu, kenapa seorang Joko Budono dihargai ya? Saya bersyukur juga dalam artian bahwa mereka ini masih peduli terhadap seorang Joko Budono, cuma gitu aja. Supaya lebih pintar. Ya, gitu. Supaya lebih pinter. Ya. Budono pinter malah budin orang, Budono tapi nggak pinterin orang malah. Ada dari mana ada? Ya, kalau untuk aku sendiri sih pentingnya mungkin ya seperti tadi ya, untuk harapannya penting untuk berikan inspirasi ke orang lain, tapi juga untuk motivasikan diri sendiri untuk terus berjuang ya. Jadi it's nice untuk tahu kalau ada orang yang recognize perjuangan kita. Right. Talk English at me. Misalkan cuma merasa tertipu. Kanan.